Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saddam Azhar. Saya dari kelas E, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Yang pertama yang saya hormati dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Iqbal Amar Muzaki SPDI MPD, dan juga terima kasih kepada beliau yang mana sudah memberikan tugas kepada kelas kami, yaitu tugas UAS, yang mana tugasnya ini berupa soal-soal yang ditugaskan dan dijawab dalam bentuk video, kemudian diupload di salah satu aplikasi media sosial, teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab daripada soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana jawaban ini sudah saya rangkum, sudah saya catat, dan akan saya sampaikan pada video kali ini, teman-teman. Baik, langsung saja saya mulai ya teman-teman ya. Untuk soal yang pertama, yaitu tuh soalnya demokratisasi pendidikan itu kan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan juga kesetaraan belajar. Nah, analisislah bagaimana sih prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan itu dapat diterapkan dan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Dan juga evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Nah, baik. Saya akan jawab, kalau dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah, khususnya di sekolah umum, demokratisasi pendidikan itu kan berarti membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Prinsip keadilan dan juga kesetaraan belajar itu tuh menuntut guru PAI itu untuk tidak memonopoli suara, melainkan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan juga mengekspresikan pemikiran mereka tanpa harus takut dan ataupun ada tekanan. Misalnya, kayak dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, nah, guru itu tuh bisa menerapkan metode diskusi kelompok inklusif, di mana setiap siswa itu dengan latar belakang yang berbeda-beda itu merasa dihargai pendapatnya. Nah, dengan cara ini, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah dan juga penghormatan terhadap perbedaan itu nggak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga dipraktekkan secara langsung, teman-teman. Nah, tapi kalau di era digital saat ini ya, itu kan membawa tantangan tersendiri ya. Tantangannya apa? Nah, di satu sisi, teknologi ini kan membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan juga partisipatif. Misalnya kayak lewat platform diskusi online mungkin, lewat kuisis interaktif tuh. Namun, teman-teman, di sisi lain juga, bahwa nggak semua siswa itu tuh memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan juga internet, yang justru itu tuh bisa memperlebar kesenjangan, teman-teman. Selain itu, keberadaan media sosial dan juga informasi yang mungkin belum tentu valid itu bisa menjadi distraksi dan juga tantangan bagi guru untuk memastikan bahwa siswa itu tuh tetap fokus pada nilai-nilai agama dan juga etika dalam pembelajaran, teman-teman. Maaf, sebelumnya saya lagi batuk ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, guru pendidikan agama Islam perlu cerdas dalam memanfaatkan teknologi sebagai rasa demokratisasi, sebagai sarana demokratisasi, namun sambil tetap memastikan bahwa semua siswa itu tuh bisa mengikuti dan juga tidak tertinggal. Ya, teman-teman ya. Ada yang namanya pendekatan blended learning. Nah, itu pendekatan itu tuh bisa menggabungkan tatap muka dan juga
apa ya, digital. Jadi bisa menggabungkan pendidikan tatap muka dan juga digital itu secara seimbang dan juga bisa menjadi solusi praktis ya teman-teman ya. Intinya demokratisasi pendidikan agama Islam ya, itu harus mengedepankan prinsip inklusif dan juga adil, baik secara offline maupun online teman-teman. Nah, adapun soal berikutnya nomor 2, yaitu soalnya Ibnu Khaldun itu memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan juga adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Dan bagaimana sih Anda mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas menengah, yaitu kelas SMP teman-teman. Nah, Ibnu Khaldun ini kan pendidikannya bukan, maksudnya Ibnu Khaldun ini kan menekankan pendidikan itu bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan juga adab secara bertahap teman-teman. Nah, ini kan sangat sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mana isinya itu menekankan pembelajaran yang fleksibel dan juga berpusat pada siswa teman-teman, dan juga menumbuhkan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Nah, dalam rancangan pembelajaran PAI ya, khususnya di SMP, saya di sini akan menyampaikan kedua konsep ini dengan membangun proses belajar yang dimulai dari pemahaman konsep keagamaan yang disertai refleksi dan juga praktek adab sehari-hari teman-teman. Nah, misalnya kayak siswa belajar tentang nilai-nilai kejujuran dalam Islam, yang gak hanya secara teori ya teman-teman ya, tetapi juga melalui tugas proyek sosial yang mengajak mereka itu tuh mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan nyata. Nah, pembelajaran bersifat bertahap. Nah, pembelajaran bersifat bertahap teman-teman, dengan evaluasi yang menilai itu tuh nggak hanya dari hafalan, tetapi juga sikap dan juga perilaku teman-teman. Dengan kurikulum merdeka, guru tuh bisa menyesuaikan metode dan juga media agar apa? Agar proses pendidikan ini tuh lebih relevan dengan kebutuhan dan juga konteks siswa, sehingga akal dan adab itu tumbuh harmonis teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan juga sains dalam pendidikan, dan evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini ya teman-teman. Dan jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat relevan di era sekarang ya teman-teman. Dimana tuh kemajuan sains dan teknologi ini tidak terlalu diimbangi dengan kedewasaan moral. Nah, integrasi ilmu agama dan sains itu tuh mengajak kita untuk tidak memisahkan antara pengetahuan duniawi dan juga nilai-nilai spiritual. Sehingga apa? Sehingga pelajar nggak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berakhlak secara mulia teman-teman. Sebagai contoh, dalam pembelajaran PAI, guru bisa merancang tema etika dan juga teknologi yang membahas bagaimana Islam memandang teknologi dan juga etika penggunaannya. Misalnya siswa itu diajak berdiskusi tentang manfaat dan juga resiko teknologi dengan landasan moral Islam, teman-teman. Jadi dengan cara ini, mereka tuh belajar kritis sekaligus memahami nilai-nilai agama yang membimbing penggunaan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Lanjut soal nomor 4, yaitu soalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan juga sikap tawadhu terhadap guru. Analisis pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini kan mengingatkan kita ya, bahwa
pendidikan sejati itu tuh adalah pembentukan akhlak dan juga sikap tawadu ataupun rendah hati terhadap guru adalah bagian dari etika belajar, teman-teman. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama, nilai ini tuh sangat penting untuk membangun karakter siswa yang gak hanya cerdas tetapi juga berakhlak baik, teman-teman. Di era modern ini, di mana krisis keteladanan guru sering terjadi. Nah, penerapan nilai tawadu ini itu bisa dimulai dari budaya sekolah yang menumbuhkan rasa hormat dan juga empati antar guru dan siswa. Nah, guru pun itu tuh dituntut, teman-teman, dituntut untuk menjadi figur yang rendah hati, mau belajar dan jujur dalam memperbaiki diri. Jadi dengan begitu siswa itu tuh terinspirasi, teman-teman. Terinspirasi untuk meniru sikap tersebut dengan membangun karakter positif, teman-teman. Soal selanjutnya itu soal nomor 5, yaitu soalnya Ahmad Hasan dari Persatuan Islam ataupun Persis ya, teman-teman ya. Itu menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis Al-Quran dan hadis. Analisis pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apa pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme ataupun reformisme dalam pendidikan, dan berikan argumentasi Anda. Nah, baik, ini adalah argumentasi dari saya, teman-teman ya. Mungkin saya ulang, mungkin tadi kurang jelas soalnya. Yaitu soalnya Ahmad Hasan dari Persatuan Islam, yaitu Persis, menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam itu melalui pendidikan yang berbasis Al-Quran dan juga hadis. Nah, analisis pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme ataupun reformisme? Ya kan ya? Dalam pendidikan dan juga berikan argumentasinya. Nah, pemikiran Ahmad Hasan itu kan cenderung mengarah konservatisme ya. Konservatisme. Karena menekankan kembali pada sumber utama ajaran Islam, teman-teman, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan. Ini juga bertujuan untuk kemurnian ajaran agar apa? Agar tidak tercampur pengaruh yang bisa melemahkan keaslian Islam, teman-teman. Namun, konservatisme ini di sini kan bukan berarti menolak ya, bukan berarti menolak perubahan, tapi di sini menjaga inti nilai agama agar tetap otentik, teman-teman, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Nah, pemikiran ini tuh mengajak kita selektif dalam menerima inovasi dalam konteks apa ya? Apa sih maksudnya itu dalam konteks selektif lah. Jadi kayak pemikiran ini tuh kita mengajak kita selektif dalam menerima inovasi agar pendidikan Islam ini tuh berlandaskan sumber utama sekaligus relevan dalam perkembangan zaman, teman-teman. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi itu merupakan 3 pilar filsafat pendidikan Islam. Buat sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Baik, ontologi dalam pendidikan Islam ini kan membahas hakikat ya, sebagai makhluk ciptaan Allah yang berpotensi untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan juga intelektual. Nah, kalau epistemologi itu membahas bagaimana sih manusia itu memperoleh ilmu dan juga pengetahuan yang benar, yaitu melalui wahyu dan juga akal. Nah, sedangkan aksiologi itu tuh menilai nilai yang harus dijunjung dalam proses pendidikan seperti kejujuran, keadilan, dan juga kebaikan. Jadi, teman-teman, ketiga pilar ini itu tuh saling terkait. Kayak ontologi menentukan siapa manusia, epistemologi menentukan bagaimana belajar, aksiologi menentukan untuk apa belajar. Jadi dalam menyusun visi dan misi program studi PAI, ketiga aspek ini tuh bisa jadi pondasi utama untuk menciptakan lulusan yang gak hanya berilmu, tetapi juga berbudi pekerti,
dan juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam secara nyata dalam masyarakat, teman-teman. Lanjut, soal nomor 7, yaitu soalnya Syed Naqwib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasi konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, teman-teman. Nah, baik, saya jawab. Konsep ta'dib ini, teman-teman, menurut Syed Naqwib Al-Attas, itu menekankan pentingnya sebagai proses pembentukan budi pekerti dan juga akhlak, bukan sekedar penguasaan materi, teman-teman. Ini tuh berbeda dengan tujuan pendidikan nasional yang lebih luas, mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, namun keduanya itu saling melengkapi. Kalau dalam penyusunan RPP ya, RPP Pendidikan Agama Islam, konsep ta'dib ini tuh bisa diterapkan dengan memasukkan kegiatan pembiasaan nilai-nilai Islami, seperti saling menghormati, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pencapaian pembelajaran. Misalnya kayak setiap pertemuan diakhiri dengan refleksi sikap dan juga diskusi tentang implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan cara ini ya, RPP itu nggak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, teman-teman. Nah, yaitu soal terakhir, soal nomor 8, yaitu soalnya Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah ataupun jelaskanlah satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan juga ilmu sosial. Misalnya sosiologi ataupun ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Baik, saya jawab. Islamisasi pengetahuan menurut Al-Faruqi, teman-teman. Nah, itu tuh apa ya? Nah, baik, soal yang terakhir itu soal nomor 8. Soalnya Ismail Raji Al-Faruqi itu mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Nah, berdasarkan pandangannya, rancanglah ataupun jelaskanlah satu model pembelajaran interdisipliner antara interdisipliner PAI ya, dan juga ilmu sosial. Misalnya kayak sosiologi ataupun ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, baik, saya jawab. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi itu tuh mengajak kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua bidang ilmu, teman-teman, termasuk ilmu sosial. Jadi sebuah model pembelajaran interdisipliner yang bisa diterapkan adalah studi kasus sosial berbasis nilai Islam. Nah, misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga sosiologi, siswa itu menganalisis fenomena sosial seperti kemiskinan, korupsi, ataupun keadilan sosial, teman-teman, menggunakan perspektif ajaran Islam dan teori sosial. Jadi dengan begitu, siswa itu nggak hanya memahami fakta sosial, tetapi juga nilai-nilai Islam yang menuntun mereka tuh mencari solusi yang etis dan juga bermoral ya, teman-teman ya. Jadi model ini tuh membantu siswa mengembangkan kemampuan kritis sekaligus kepekaan spiritual. Sehingga apa? Sehingga mereka tuh bisa menjadi agen perubahan yang berlandaskan nilai agama dan juga nilai sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga terjawab. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin terdapat banyak kesalahan, baik itu dari cara saya menyampaikan ataupun dari apa yang saya sampaikan. Dan juga pada di kesempatan video kali saya sangat minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya dalam video ini kurang menyampaikan, karena dengan sekarang ini kondisi saya yang sedang batuk. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.